Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk penjagaan-Mu sepanjang malam. Engkau telah lindungi, Engkau telah pelihara, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru, dengan kehidupan yang baru. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar, begitu baik Engkau di dalam kehidupan ini. Hari ini berbicaralah Tuhan kepada kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, tema kita hari ini ialah arti dosa. Saudara, dosa merupakan satu kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia. Alkitab mengatakan bahwa dosa merupakan hal yang sangat serius bagi Allah dan mendatangkan penghukuman bagi manusia. Allah sangat membenci dosa karena bertentangan dengan karakter dan kekudusannya. Apa sebenarnya arti dosa itu? Kata dosa dalam bagian yang kita baca di atas berasal dari kata Yunani hamartia yang mengandung pengertian seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, tetapi meleset dari sasaran. Sehingga dosa saudara dapat diartikan meleset dari sasaran. Dengan kata lain, bahwa pada saat manusia tidak mencapai sasaran atau standar yang telah ditentukan oleh Allah, maka dapat dikatakan bahwa manusia telah berdosa. Berdosa juga identik dengan ketidakmauan seseorang untuk menaati Allah. Rasul Yohanes dalam bagian ini menggunakan kata benda untuk kata dosa dan bukan kata kerja, untuk menekankan dosa sebagai sifat dasar dalam tabiat manusia. Rasul Yohanes sedang berargumentasi terhadap mereka yang menegaskan bahwa dosa tidak ada sebagai sifat dasar atau kuasa di dalam tabiat manusia, atau mereka yang mengatakan bahwa perbuatan jahat itu sebenarnya bukan dosa. Ajaran sesat ini masih ada bersama kita sekarang ini, di dalam mereka yang menyangkal adanya dosa di dalam diri mereka dan mengartikan kejahatan sebagai disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan atau sosial. Saudara, inilah kesadaran yang harus kita pahami, bahwa kita adalah orang yang berdosa. Sehingga dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya, tidak ada seorang pun yang benar karena kita semua adalah orang yang berdosa. Saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Dan kita sesungguhnya karena keberdosaan kita berada di bawah penghukuman Tuhan. Karena itu kita sebagai manusia yang berdosa, kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan pengampun atas dosa-dosa kita. Berita baiknya ialah ada janji Tuhan bahwa Ia akan mengampuni dikala kita mengakui dengan jujur segala dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, inilah yang dialami oleh seorang bernama John Newton. Ia seorang penjual manusia yang dijadikan budak, seorang yang kejam, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun, ketika ia menyadari keberdosaannya, ia datang kepada Allah
ia bersujud dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita melihat, sekalipun dosanya besar, namun Allah mengampuni dan memulihkan keadaannya, sehingga menciptakan sebuah lagu yang begitu indah, yang menggambarkan kasih Allah yang besar, yaitu The Amazing Grace. Dan kita yang telah diselamatkan dan percaya pada Kristus, saudara, kita harus nantiasa berusaha mematikan perbuatan-perbuatan daging kita dan membenci dosa. Karena itu di dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena itu saudara, kita harus membenci dosa dan kejahatan yang ada. Dan sebaliknya, kita mencintai hukum-hukum Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Sebab karena dosa, Tuhan Yesus harus meninggalkan sorga dan menderita di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Bagi kita yang saat ini masih hidup di dalam dosa, bertobatlah dan datanglah kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13 dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari saudara, Tuhan menyediakan pengampunan buat kita. Datanglah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan, akui segala dosa kita, dan kita tinggalkan kebiasaan buruk kita, tapi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Mari kita belajar betapa dosa itu menyakiti hati Tuhan, dan betapa besar akibat daripada dosa itu. Jangan kita berkubang terus di dalamnya, tetapi mari kita bangkit, tinggalkan kubang dosa itu, dan berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan menunggu saudara, dan kasih-Nya besar buat saya dan buat saudara. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami orang yang berdosa, yang seharusnya berada di bawah hukuman Tuhan. Namun kami bersyukur Engkau Tuhan mau datang dari sorga menjadi juru selamat kami. Engkau telah mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan, pembenaran yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami dan tolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu dan membenci dosa. Tuhan, kami mengucap syukur. Sepanjang hari ini, kehidupan kami, aktivitas kami, kegiatan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami, tolonglah kami, sertai kami Tuhan, sebab kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tuhan, berkati juga akan sakit penyakit kami. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan penyakit kami. Kami yang sedang sakit kepala, Tuhan tolong juga. Tuhan boleh jamah dan Tuhan boleh pulihkan keadaan kami. Kami sedang mengalami saraf kejepit Tuhan, pinggang kami, kaki kami sakit. Tuhan tolong, biar Engkau juga menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami Tuhan yang mungkin sedang depresi Tuhan, tingkat stres kami begitu tinggi, Tuhan juga tolong kami. Tuhan berikan kami ketenangan, berikan kami damai sejahtera-Mu, pulihkan hidup kami, agar kami bisa mengatasi ketakutan, kecemasan yang kami miliki. Tuhan tolong kami. Tuhan, kami sedang sakit mah ya Tuhan, asam lambung kami naik, Engkau juga menjamah kami Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami. Oh Tuhan, kami sedang bergumul Tuhan dengan patah tulang kami. Oh Tuhan, tolong kami. Engkau juga Tuhan kiranya membuka jalan, sehingga kaki kami yang patah bisa pulih kembali, bisa berjalan kembali. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, tolong setiap kami. Kami bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan juga buka jalan. Engkau yang boleh Tuhan memberkati Tuhan akan keuangan kami, usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, tolonglah. Kami harus bayar uang sekolah, kami harus bayar uang kontrakan. Tuhan tolong, biar Engkau boleh mencukupkan kebutuhan yang ada. Tuhan, masalah keluarga yang kami miliki, kami pun bawa dalam tangan Tuhan. Hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak-anak, bahkan dengan mertua. Tuhan, pulihkan keadaan kami, berikan keharmonisan bagi
keluarga kami. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja dan Engkau yang campur tangan di atas kehidupan kami. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.